kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ali dan Pak Kamar akan menyusul. Baik, hari ini kita akan sidang atas nama Elis Sapriana. Waktu dan tempat kita berikan 10 menit ya untuk presentasi. Setelah itu nanti akan ditelaah oleh Bu. Baik, silakan Kak. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah yang Maha Kuasa yang mana telah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berhadir dalam ruangan yang berbahagia ini. Tak lupa pula salawat beserta salam marilah kita sanjung sajikan pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawakan kita dari alam jahiliyah pada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Penghormatan saya yaitu yang pertama kepada Ibu Harinawati selaku pembimbing skripsi saya dan kepada Bapak Muhammad Ali selaku dosen penguji 1 dan kepada Bapak Kamarudin sebagai dosen penguji 2. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini hari ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Komunikasi Pemasaran Digital Brand Oppo dalam meningkatkan penjualannya oleh promotor Oppo. Yang pertama sekali yaitu ada latar belakang. Skripsi ini melatar belakangi komunikasi pemasaran yang merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual yang sangat membantu dalam pengambilan keputusan di bidang pemasaran serta mengarahkan pertukaran agar lebih memuaskan dengan cara menyadarkan semua pihak untuk berbuat lebih baik. Kemudian kehadiran Oppo Smartphone menambah persaingan pemasaran produk smartphone berbasis Android pada pangsa konsumen di Indonesia, di mana pada saat ini persaingan dalam memasarkan produk smartphone tersebut sangat ketat. Berdasarkan hasil awal penulis, setiap toko yang menjualkan produknya kepada masyarakat pastilah memiliki strategi yang berbeda-beda dalam memasarkan produknya. Akan tetapi setiap toko memiliki orang-orang yang sangat profesional dalam menarik minat calon konsumen. Sama halnya dengan toko ponsel tersebut tidak hanya menjual produknya di dalam toko saja, tetapi juga menjual produknya ke lapangan, disertai menyebarluaskan brosur kepada masyarakat. Sebuah persaingan inilah yang menjadikan salah satu faktor di mana produk tersebut terlihat keberadaannya di dalam masyarakat. Adapun yang kedua yaitu fokus penelitian. Fokus penelitiannya ada dua. Yang pertama, komunikasi pemasaran model iSaaS dalam meningkatkan penjualannya oleh promotor Oppo. Yang kedua, hambatan-hambatan yang terjadi pada komunikasi pemasaran model iSaaS dalam meningkatkan penjualannya oleh promotor Oppo. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya yaitu bagaimana komunikasi digital brand Oppo tersebut dalam meningkatkan penjualannya oleh promotor Oppo tersebut. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu untuk menganalisis bagaimana komunikasi pemasaran model iSaaS dalam meningkatkan penjualannya. Yang kedua untuk menganalisis hambatan-hambatan yang terjadi pada komunikasi pemasaran model iSaaS dalam meningkatkan penjualannya oleh promotor Oppo tersebut. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Di sini manfaatnya terbagi menjadi dua. Yang pertama manfaat teoritis. Manfaat teoritis terbagi menjadi tiga. Yang pertama meningkatkan pemahaman peneliti dalam bidang komunikasi pemasaran. Yang kedua memperoleh gambaran pemasaran melalui model iSaaS. Dan yang ketiga memberikan kontribusi bagi mahasiswa dalam pengembangan bidang komunikasi pemasaran. Yang kedua ada manfaat praktis. Yang pertama itu untuk para pemilik toko tentunya diharapkan dapat meningkatkan komunikasi pemasaran digital menjadi lebih baik agar usahanya semakin banyak pembeli. Yang kedua, untuk penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan informasi. Dan yang ketiga, untuk penelitian yang melakukan penelitian yang serupa dapat menjadi acuan untuk melakukan objek dengan data yang berbeda. Selanjutnya yaitu ada tinjauan penelitian terdahulu. Yang pertama itu ada deskripsi kayak bisa pada tahun 2016 dengan fokus penelitiannya yaitu mengetahui bagaimana strategi marketing mix yang dilakukan di Eki Cafe dalam meningkatkan penjualannya dengan temuan dalam proses penetapan harga makanan dan minuman dilakukan atas perhitungan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk produksi operasional serta pertimbangan harga tetap ditetapkan pesaing lain.
Yang kedua ada Chandra LB 2018 dengan fokus penelitiannya yaitu untuk mengetahui komunikasi apa saja yang dilakukan oleh ASA Cafe dalam meningkatkan promosi melalui media sosial untuk meningkatkan penjualannya dan perencanaan apa saja yang dilakukan ASA Cafe dalam mempromosikan produk mereka melalui sosial media. Dengan temuan dalam mempromosikan produk ASA Cafe tersebut, mereka mengaktifkan Facebook dan Instagram, dan ke media tersebut ASA Cafe melakukan promosi produk-produk tersebut dengan tujuan agar banyak konsumen dan pecinta kopi mengetahui produk-produk tersebut. Yang ketiga itu ada Nadiatul Hikmah 2019 dengan fokus penelitiannya yaitu mengetahui strategi komunikasi pemasaran sosial mobiling dalam memasarkan brand serta mengetahui hambatan yang diterima di sosial mobiling dalam memasarkan brand. Dengan temuannya, pemasaran brand sosial mobiling merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan perusahaan, terutama untuk memasarkan sebuah brand dan menembus target pasar yang telah ditentukan. Selanjutnya ada landasan teori. Nah, di sini saya memakai teori digital model ISAS. Teori ISAS model perilaku digital ini diciptakan oleh Dentsu, seorang agen periklanan di Jepang pada tahun 2005. Teori ISAS terdiri dari attention, yaitu pembaca atau calon konsumen dapat memperhatikan atau tergugah atas sebuah iklan. Yang kedua yaitu interest. Interest itu yaitu pembaca atau calon konsumen yang tertarik pada iklan yang ada sehingga menimbulkan rasa penasarannya. Yang ketiga ada search, yaitu pencarian informasi lebih lanjut terhadap iklan tersebut karena mereka tertarik pada apa yang ditawarkan pada sebuah iklan. Yang keempat ada action. Action merupakan tindakan lanjut setelah mengetahui isi pada sebuah iklan. Dalam hal ini berupa transaksi atau hanya sekedar bertanya-tanya. Dan yang kelima ada share. Setelah melakukan action karena merasa puas dan terkesan, maka cenderung konsumen akan berbagi pengalaman mereka kepada rekan mereka yang merupakan calon konsumen. Selanjutnya ada perangkat konsep. Di sini komunikasi pemasaran memakai teori digital model ISAS yang terdiri dari attention, interest, search, action, dan share. Selanjutnya ada metode penelitian. Lokasi penelitian ini berlokasikan di alamat toko cut ponsel yang beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Jalan Lintas Rumane, Sawang, Manedunung, Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Dengan pendekatan penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan informan penelitiannya, yang pertama itu ada Yusniar yang berumur 35 tahun yang beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 12-13 Rumane, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Yang kedua ada promotor Oppo yaitu Tirawayuni Asalan yang berusia 22 tahun yang beralamat di Cetrum, Rumane, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Dan yang ketiga ada Muhammad Rizal selaku promotor Oppo juga yang berusia 27 tahun yang beralamat di Blangpotong, Dusun A, Duksmawi. Selanjutnya ada sumber data. Di sini sumber datanya terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan data sekunder. Kemudian dengan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Teknik pengumpulan data di sini menggunakan yang pertama itu observasi. Yang kedua itu ada wawancara dengan promotor Oppo tersebut. Yang ketiga ada dokumentasi. Langsung ke hasil aja Kak. Kesimpulan. Jangan hasil. Selanjutnya ada hasil dari pembahasan. Yang pertama adalah attention, di mana hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa dalam menarik perhatian konsumen, sales promotion Oppo smartphone tersebut menekankan pada aktivitas sosialisasi ke sejumlah lokasi seperti lembaga pendidikan sekolah, perkantoran koperasi, simpan pinjam, dan lembaga-lembaga pengkreditan atau leasing. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan sales promotion Oppo menarik perhatian dengan berbagi informasi yang menarik melalui media online maupun konvensional. Yang kedua yaitu ada interest. Interest yaitu manajemen Oppo smartphone membangun minat dengan cara memberikan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup serta meyakinkan bahwa produk Oppo tersebut unggul dibandingkan merek lain. Yang ketiga ada search, yaitu menunjukkan bahwa promotor Oppo tersebut menggunakan media promosi langsung dari Oppo smartphone dilakukan oleh promotor Oppo smartphone yang telah berpengalaman dan telah mengetahui secara pasti mengenai spesifikasi dan keunggulan dari produk tersebut.
Yang keempat itu ada action. Hasil penelitian ini konsumen akan memutuskan melakukan pembelian apabila strategi komunikasi yang dilakukan dapat konsumen terima dengan baik. Untuk mendapatkan pengambilan keputusan pembelian dari konsumen perlu adanya strategi komunikasi pemasaran yang tepat, baik melalui sosial media maupun media konvensional. Dan yang kelima itu ada share. Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan, pemanfaatan media internet yang dilakukan oleh Ponsel dalam menarik jumlah pelanggan, salah satunya lewat media sosial Instagram. Selanjutnya ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan oleh promotor Oppo dalam meningkatkan penjualan tersebut. Yang pertama itu ada strategi yang baik. Dengan cara sering mempromosikan produk secara online maupun startup seperti Bukalapak, Tokopedia, OLX, dan juga melalui sosial media seperti Instagram dapat menarik banyak konsumen untuk meningkatkan penjualan produk tersebut. Yang kedua itu ada faktor kepercayaan konsumen dan kenyamanan konsumen. Hasil penelitian ini, promotor Oppo dapat meyakinkan Oppo adalah produk terbaik dari smartphone lainnya, karena ketika sales marketing sudah sangat berpengalaman, pasti akan sangat mudah dalam melakukan penjualannya. Sudah pasti akan meningkatkan penjualan. Mereka pun sudah tahu bagaimana caranya meyakinkan konsumen untuk memakai produk Oppo tersebut, yaitu dengan cara menjelaskan spesifikasi produk Oppo yang ditawarkan kepada konsumen, dapatkan kepercayaan dan dibandingkan dengan smartphone lainnya. Yang ketiga yaitu ada faktor kepuasan pelanggan. Dari hasil penelitian ini, promotor Oppo harus memberikan pelayanan terbaik agar mendapatkan kepuasan pelanggan dan menjadikan konsumen tersebut pelanggan loyal dan pasti dapat meningkatkan penjualannya. Karena menurut pelanggan Oppo tersebut, Oppo memiliki kualitas smartphone yang baik dan memiliki fitur-fitur yang mudah digunakan, serta harga yang mudah terjangkau. Mereka juga memberikan apresiasi kepada pelayanan after sales yang sudah sangat baik, sangat profesional dalam memberikan pelayanan service center Oppo yang sangat memuaskan pelanggan. Jadi kesimpulan yang dapat disimpulkan, yang pertama itu secara spesifik model iSaaS ini dapat menjelaskan kepada promotor Oppo bahwa terjadi perubahan perilaku konsumen dalam pemasaran online. Setelah memiliki perhatian atau attention, maka konsumen tersebut akan memiliki ketertarikan dalam memahami produk Oppo tersebut. Selanjutnya konsumen akan mencari tahu atau search informasi lebih lanjut mengenai produk Oppo tersebut. Informasi tersebut bisa di-searching di Google, dan informasi yang didapatkan konsumen akan memutuskan untuk lanjut ke tahap aksi, yaitu tahap di mana konsumen tersebut akan berbagi informasi yang sudah didapatkan. Dan yang kedua, peningkatan penjualan tidak akan terjadi tanpa adanya strategi yang baik. Strategi tersebut memiliki beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu pertama, promosi-promosi sosial media seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lain-lainnya. Faktor yang kedua yaitu kepercayaan konsumen dan kenyamanan konsumen. Promotor Oppo harus memiliki komunikasi yang baik agar bisa selalu membuat konsumennya percaya dan selalu membeli produk Oppo tersebut di promotor Oppo yang sama. Dan faktor yang ketiga yaitu kepuasan pelanggan. Faktor yang paling mendasar di sini memiliki kepuasan pelayanan dan kepercayaan terhadap Oppo tersebut agar dia tetap menjadi langganan dan terus membeli produk Oppo tersebut di toko Ponsel tersebut. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Harinawati yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menanyakan beberapa hal terkait pelaksanaan sidang pada hari yang berbeda. Saudari Elis Safriana, ya, apa tema panis seminarnya? Sidang. Oh, apa tema sidangnya? Judul implementasi pemasaran digital brand Oppo dalam meningkatkan penjualannya oleh promotor Oppo. Oke. Saya lihat di sini itu masih ada bawaannya, yaitu proposal. Jadi kalau masih ada bawaannya, berarti ini dari covernya saja sudah menunjukkan ini bukan sidang. Jadi kenapa? Nah, disinilah yang dikatakan ketelitian para mahasiswa dalam membuat
secermat mungkin hasil penelitian untuk memperoleh gelar sarjana. Jadi data yang digunakan untuk seminar itu berubah 100% untuk dilakukan kepada sidang. Nah, sedangkan ini tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Tidak berubah karena mungkin tidak penting lagi berarti seminar itu. Yang penting adalah mengejar hasil penelitian. Sebenarnya semuanya berubah. Letaknya, nomornya semuanya berubah. Tahunnya, ini kan tahun 2022. Ini tahun 2023 juga berubah. Ya, oke. Kemudian dalam penggunaan kata-kata. Ya, ini kata-kata sering sekali ada ketinggalan. Seperti Allah. Itu ada tandingannya, Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ini Allah saja. Ya kan? Kemudian nya, di nya ini ada kemudahannya dan nya lagi. Ini ada dua buahnya di kata pengantar. Ini juga harus. Kemudian konsistensi pembuatan. Anda menggunakan peneliti atau penulis pada ungkapan kata-kata. Saya sebagai peneliti atau saya sebagai penulis. Penulis menyarankan penulis menggunakan peneliti atau penulis. Nah, kalau penulis semuanya penulis. Jadi jangan peneliti. Jadi jangan. Jadi harus ada konsistensi. Di sini ada penggabungan. Ada peneliti, ada penulis. Oke. Kemudian banyak sekali. Ya, nama orang juga titel harus lengkap supaya ada kecermatan penulis. Baik menyangkut dengan komunikasi pemasaran dalam penelitian Anda. Komunikasi pemasaran yang Anda maksud ini seperti apa? Komunikasi pemasaran yang saya maksud ini yaitu komunikasi untuk memasarkan sebuah produk, Pak. Pemasaran untuk memasarkan sebuah produk secara digital. Bukan biasa, digital. Oke, bentuk komunikasi pemasaran. Ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh brand Oppo. Brand Oppo ya. Brand Oppo itu seperti apa dia bunyinya? Produk Oppo, Brand produk, bukan merek. Merek brand sama. Jadi brand Oppo ini ada promotor, sponsor atau promotor? Promotor. Nah, itu seperti apa pengertiannya? Promotor. Jadi seperti orang yang memasarkan memperkenalkan produk tersebut kepada konsumen secara langsung atau secara media. Baik Secara langsung maupun secara media. Oke. Oppo ini ada produksi. Siapa yang memproduksi Oppo ini? Perusahaan Oppo. Keberadaannya di Cina. Nah, coba dijelaskan fasenya. Pertama barangnya di sini, kemudian dikirim kemari. Kan ada tahu fasenya kan? Sehingga barang itu bisa diterima oleh konsumen secara sempurna. Itu seperti apa rekayasa pemikiran Anda atau hasil penelitian yang Anda lakukan. Jadi maksud Pak Ali alur penjualan. Alur keberadaan Oppo itu sehingga sampai ke konsumen. Yang pertama itu brand Oppo ini mendirikan PT-nya di Cina. Kemudian setelah disebarluaskan pada negara-negara luar, produk Oppo tersebut disebarluaskan juga ke Indonesia dan sekarang PT-nya berada di Tangerang. Kemudian mereka mencoba memperkenalkan produk Oppo tersebut dengan fitur-fitur lebih menarik dibandingkan brand yang lainnya, Pak, sehingga membuat konsumen merasa tertarik karena fiturnya lebih mudah diakses ketimbang produk-produk yang lain. Dan kebanyakan sekarang
sebagian orang lebih banyak yang memakai produk Oppo dibandingkan produk yang lain. Itu informasi terhadap barang. Sedangkan informasi terhadap pemasaran, pemasaran ini muncul dari pertama barang itu terbit atau dari promotor ke konsumen. Kalau saya Dari promotor ke konsumen, Pak. konsumen. Ya, Jadi karena promotor tersebut mengetahui lebih jelas bagaimana fitur-fitur yang ada di brand tersebut. Oke. Anda menggunakan ini dengan menggunakan teori apa? ISAS. ISAS. Teori ISAS itu menggambarkan attention. Attention itu apa? Perhatian. Perhatian. Ya. Kemudian Oke, yang kedua adalah attention itu dapat menarik calon konsumen, Pak. Yang kedua interest. interest. Interest itu setelah promotor Oppo tersebut membuat sebuah iklan misalnya di sosial media, konsumen tersebut akan memiliki daya ketertarikan. Daya tarik antara konsumen terhadap barang tadi kan, Iya, barang. bukan kepada promotor daya tariknya kan? Bukan. Karena yang melakukan itu promotor, biasanya promotornya cewek-cewek gitu. Jadi itu orang tertarik pada promotornya, bukan seperti itu ya, berarti kepada barangnya. Ya, Yang ketiga, ada search, Search. pencarian informasi. Search. Ya, misalnya promotor Oppo tersebut membuat sebuah iklan tentang Share apa search? search dulu, Pak. Oh, search. Pencarian informasi ya. Setelah Bukan di sayur ya. Setelah promotor Oppo tersebut membuat sebuah iklan, tentunya konsumen akan mencari informasi tentang produk Oppo tersebut, bagaimana fiturnya, apakah keluaran terbaru apa tidak gitu. Oke. Yang terakhir baru share. Yang setelah search, action dulu. Action. Ya, Action itu kronologinya seperti apa? action itu tindakan. Tindakan si konsumen atau tindakan promotor? Tindakan si konsumen. Karena setelah mencari tahu, konsumen akan melakukan tindakan apakah dia akan membeli atau tidak Iya. produk tersebut. Kemudian baru dengan share. Ya, kalau dia memiliki ketertarikan terhadap produk tersebut, dia akan bilang kepada misalnya kawan-kawan rekan-rekan kerjanya bahwa produk ini bagus gitu. Yang terakhir? Itu share. Share. Berbagi informasi. Baik, sudah dijelaskan secara detail dan baik. Nah, sekarang yang berhubungan dengan komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran yang dimaksud adalah tidak jauh daripada teori yang dilakukan. Artinya ada relevansi. Permasalahan pertama dalam penelitian itu, rumusan masalah adalah komunikasi pemasaran. Model ISAS. Nah, oke. Model ISAS. Berarti model ISAS itu merujuk kepada komunikasi pemasaran. Yang kedua adalah kendala. Hambatan-hambatan. Nah, sekarang mari kita lihat. Komunikasi pemasaran itu menunjukkan perilaku. Artinya komunikasinya yang dihidupkan. Perilaku komunikasi yang dimunculkan oleh konsumen terhadap attention tadi. Apa-apa saja komunikasi attention tadi sehingga attention itu berwujud kepada pengertiannya. Attention itu ada perhatian. Komunikasi yang menunjukkan perhatian oleh konsumen itu apa-apa saja ada dimunculkan atau tidak. Apa-apa saja, misalnya perilaku memperhatikan apa? Ada berapa yang dimunculkan di sana? Dari pertama itu ya ada misalnya kita Pertama dia itu mencari atau perhatian, dilihat dulu, terserah mau apakah dilihat dulu HP-nya, ada perhatian ini bagus mereknya atau perbandingan, berarti komunikasi perbandingan ya. Artinya dia itu melihat antara, kemudian ada fitur-fitur, berarti kelebihan, komunikasi kelebihan, artinya ada apa kelebihan daripada HP tadi ya kan. Kemudian apa lagi, itu ada berapa komponen komunikasi yang menunjukkan kepada perhatian tadi, itu yang dimunculkan di dalam. Selanjutnya ada yang bicara promotor tersebut, Pak, apakah konsumen akan menarik minatnya untuk membeli Oppo tersebut. Nah, itu dimasukkan kepada attention. Oke. Yang saya ingin tanyakan adalah adakah komunikasi pemasaran dalam bentuk attention?
Nah, nanti itu yang di bab 4 itu dibahas semuanya kan. Yang kedua, adakah komunikasi interest? Komunikasi ketertarikan konsumen terhadap komunikasi pemasaran tadi. Karena kan yang diangkat itu model ISAS, berarti penjabaran ISAS tadi oleh penulis yang dimunculkan oleh konsumen sehingga menunjukkan bahwa ini benar-benar ISAS, benar-benar interest. Kemudian action, komunikasi actionnya itu seperti apa? Actionnya bermimpi-mimpi, kemudian ingin membeli, kemudian cepat-cepat, mungkin buruan, mungkin udah habis barangnya. Berarti itu ada komunikasi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya share, mencari, berbagi. Yang terakhir ya. Attention, setelah attention apa? Setelah attention interest dulu Pak, ketertarikannya. Berarti komunikasi yang ketertarikan itu, dan terakhir komunikasi share, komunikasi pemasaran share, sehingga bentuk komunikasi ini mewakili daripada teori ISAS. Itu yang harus dimunculkan, ya kan? Coba dibuka sedikit kerangka konsep. Kita mau lihat apakah ada muncul atau tidak di sana. Ada 5 model ISAS ada 5. Ini belum muncul, komunikasinya belum muncul, tapi pendekatan ISAS ada. Jadi bentuk-bentuk komunikasi pemasaran yang berdekatan dengan attention tadi belum ada. Ini yang dimunculkan. Mengerti ya kan? Oke. Baik, kita beralih kepada yang lain. Itu sebagai dipahami saja. Yang lain adalah Anda memiliki pendekatan penelitian Anda itu penelitian apa? Kualitatif. Apa beda kualitatif dengan kuantitatif? Kuanti dia berdasarkan angka-angka Pak. Oke. Berarti wawancara mendalam, jadi interview. Berarti ada informan, responden atau informan? Informan penelitian. Siapa saja informan penelitiannya? Di toko tersebut ada 2 orang. Berarti studi apa nih? Studi pelaksanaannya di toko mana? Toko Pak Cuponsel. Cuponsel di situ toko yang paling besar. Toko yang paling besar di kota, di Jalan Lintas. Di mana? Kurumane. Oh, Kurumane. Itu bagaimana Anda wawancara di sana? Pimpinannya, tokonya wawancara atau pimpinannya? Langsung ke toko menemui pimpinan. Terus pimpinannya sama promotor tersebut. Promotor. Berarti satu toko itu berapa promotornya? Yang Oppo cuma 2 orang Pak. Jadi setiap toko promotornya 2 orang. Ya. Karyawannya? Karyawan itu nggak memakai karyawan. Promotor tersebut sekaligus karyawan. Promotor itu siapa yang utus? Dari pihak perusahaan mewakili Beijing, atau perusahaan perwakilan daripada Jakarta, atau perusahaan yang mewakili daripada mungkin dari Medan? Promotor itu misalnya di sini siapa yang iniin Pak, di Aceh dia beda-beda. Kan ke setiap toko itu kan yang di Kurumane yang menjualan itu, yang membuka berarti istilahnya toko ponsel. Berarti setiap toko itu ada 2. Kalau di Luxmo itu ada 20 ponsel. Berarti kalau ada promotor 2 orang kan butuh juga beda-beda. Di Biren lain lagi ada 50 ponsel. Berarti 2 orang berarti sudah 100 orang promotor. Apa kegunaan promotor tadi? Ya, untuk memasarkan produk mereka Pak. Khusus produk mereka Oppo. Kalau untuk brand lain mereka punya promotor lainnya. Berarti itu mewakili perusahaan untuk mendampingi penjualan produk mereka.
penjualan produk itu mengenai pembayarannya siapa yang langsung handle? dari perusahaannya. Berarti toko nggak bayar? Enggak, kalau untuk yang punya toko mereka tidak bayar sama sekali. Oh gitu. Orang Makanya nggak pakai karyawan ya. Jadi mereka itu melaksanakan seperti apa misalnya melayani penjualan. Karena kalau promotor itu berbeda fungsi daripada kegiatan pemasaran. Kalau melayani pemasaran beda dengan promotor. Apa yang membedakan mereka? yang pertama misalnya kalau ada konsumen datang mereka pasti menawarkan produk Oppo dulu. Kalau konsumen tersebut tidak tertarik, barulah mereka menawarkan produk yang lainnya. Oh gitu. Berarti bisa saja ada gajinya double tuh ya, dari toko lain, dari perusahaan lain. Dari toko nanti uang makan, uang minum. Kalau ada perusahaan berarti khusus ya. Ya, sekaligus membantu toko tersebut. Oke. Ya, karena mereka juga promotor tersebut juga butuh toko yang salesnya banyak. Karena kalau toko-toko yang sepi mereka bisa dialihkan, dipindahkan, ya, diawikan. dipecat gitu. Oh, karena dipindah. mereka target ya, target ada target penjualannya. Seperti apa target? Kalau satu hari kalau toko tuh berapa target penjualannya? Berapa paduk nih? Berapa buah? Misalnya satu hari harus laku 7. 7. Sebulan itu harus ada 120 juta gitu. Kalau mereka nggak capai target nanti Ditarik sponsornya. apa Pak? Sponsornya ditarik. Bukan ditarik, maksudnya promotor tersebut Pak ditarik. Berarti promotor tersebut tidak mampu menjual produk tersebut. Itu bagaimana mereka mengirim datanya? Datanya itu siapa yang akan terima? Misalnya data promotor itu kemampuan mereka dalam penjualan itu kemana dibawa? Ke promotor pusat atau koordinator promotor? Ada koordinator promotor? Ada dia kan misalnya promotor tersebut punya grup WA nih Pak, nanti mereka hari ini berapa penjualannya, terus atasannya itu menghubungi atasan lagi gitu. Sedangkan barang tadi itu, barang Oppo itu dari pihak perusahaan ke toko itu seperti apa? Bayar langsung atau dititip atau bagaimana? Sistem persen biasanya. Iya, Persen ya. Gitu. Oke. Apa yang menjadi berapa hari kamu penelitian di sana? Berapa lama? seminggu Pak bolak-balik. Datang bolak-balik. Itu tugas kamu apa saja di sana? Pertama susah menjumpai pemilik toko. Yang kedua karena konsumennya banyak, jadi kita harus menunggu buat wawancarai mereka Pak. Wawancara berarti pimpinannya, salesnya, promotornya, kemudian apalagi siapa lagi yang wawancara? Konsumen Pak, salah satunya konsumen ada. Berapa orang semuanya? Di sini ada 5 orang. 5 orang sudah mampu menemukan 35 semua. Halaman 35. Oh, halaman 35. Ada 7 orang. 7 orang. Ya, yang 4-nya konsumen. Konsumen, Yang 2-nya promotor, 1-nya pemilik toko. Kira-kira berapa persen terjawab daripada keinginan penelitian kamu? 90%. 90%. Apa pengalaman kamu ketika melakukan penelitian ini? Apakah tingkat komunikasi pemasaran itu mulai kamu pahami atau belum kamu pahami? Soalnya saya sebelumnya juga bekerja di masalah bidang pemasaran juga Pak. Jadi bisa memahami bagaimana cara memasarkan produk tersebut untuk menarik calon Apakah konsumen. mempelajari komunikasi pemasaran itu penting atau tidak penting? Penting. Penting. Ya, karena kalau kita tidak mempelajari masalah komunikasinya, kita tidak bisa menawarkan produk tersebut dan tentunya konsumen tidak akan tertarik pada produk kita. Antara ini berapa lama? Antara seminar dengan skripsi berapa lama? Sebenarnya tidak lama Pak. Sidangnya kemarin seminarnya bulan 8. Bulan 8 tahun berapa? 2002. 2002. Cuma kemarin Berarti 5 bulan. Ini bulan 4 sama 6 bulan. nggak sempat lagi. Oh, gitu. Cuma kerja Pak. Oke.
Untuk sementara saya kembalikan lagi kepada Ibu. Baik, terima kasih Pak Ali atas masukannya. Ya, dari beberapa yang disampaikan Pak Ali itu mohon menjadi catatan kakak ya. Nanti selanjutnya dengan Pak Kamar itu kakak langsung ketemu. Kalau bisa hari ini, jadi nanti minta kalau ini biar urusan kalian ya, untuk ini nilainya itu kalian dengan kakak ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan ke Pak Ali yang nggak paham? Oh, tuh terasa terima kasih yang kurang. Iya. Sejauh ini terima kasih telah memberikan saran kepada saya agar kedepannya bisa membuat skripsi ini jauh lebih baik. Silakan kakak. Ini. Baik, Elis berdasarkan nilai yang masuk ke Ibu, alhamdulillah nilainya sangat aman, tapi tetap ada perbedaan. Saya belum bisa menyatakan kakak lulus karena satu orang lagi ya, tapi mudah-mudahan tidak ada kendala. Nanti tolong dijumpai Pak Kamar. Setelah itu nanti apa yang disampaikan kedua penguji mohon secepatnya. Jadi setelah Lebaran ini waktu ada 3 minggu untuk perbaikan. Setelah Lebaran kakak siap bawa perbaikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Ali sudah menghantarkan Elis Safrina ke gerbang sarjana ilmu komunikasi. Mudah-mudahan Nggak ada satu orang penyematan, lagi. nggak ada penyematan. Satu lagi belum. Kapan nanti penyematannya? Ini satu lagi belum kan Pak mungkin. Itulah maksudnya hari ini kan nanti hari ini ya, Iya, bukan hari. iya, Pak Kamar. Berarti penyematan tertunda ya? Iya, penyematannya tertunda, tapi mudah-mudahan tidak ada kendala ya. Ketika presentasi kakak bisa, hasilnya berubah, ada beberapa hal berubah itu bisa. Ya, sekali lagi selamat Elis, salam ke orang tuanya, ambil positifnya dari kampus kita, negatifnya tinggalkan di sini, jangan dibawa pulang. Sekali lagi selamat, mudah-mudahan dengan meraih gelar sarjana nantinya bisa mendapatkan hal yang kamu inginkan. Amin. Oke.